Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim sayyidina wa maulana Muhammadin raufur rahim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji serta syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam sejahtera selalu kita panjatkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin mukarramin, sama-sama kami hormati dan kami muliakan Bapak Abdul Rahim selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan agama Islam S1 Teknik Telekomunikasi Telkommunikasi Jakarta. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan diskusi terkait pemimpin menurut Gen Z. Sebelum perkenalkan, saya Ahmad Fadil Asyari dengan NIM 101072500149. Saya Fatur Rahman dengan NIM 1010725126. Saya Aditya Triutomo dengan NIM 101072500001. Perkenalkan, nama saya Aditya Rahman dari dengan NIM 1010725033. Dan saya Ikhlas Diponut Falak dengan NIM 1010725000051. Halo semuanya, kali ini saya dengan teman-teman ingin membahas pemimpin dalam pandangan Gen Z. Saya mau nanya ke Adit Ar-Rahman, kalau menurut Adit pribadi sebagai Gen Z, pemimpin yang ideal di zaman sekarang tuh yang kayak gimana? Apakah harus yang kaku, serba formal atau gimana? Oke, kalau menurut saya dan rata-rata Gen Z sekarang kita udah ada jenuh ya sama gaya kepemimpinan yang kaku, atau yang cuma mau didengar tapi gak mau didengar. Oke, kita butuh pemimpin yang adaptif, transparan dan anti kritik. Nah, apabila kita hidup di daerah digital yang semuanya serba cepat, oke, kita butuh sosok yang komunikatif, yang bisa membaur dan memimpin lewat aksi nyata, bukan hanya cuma yang perintah dari balik meja atau memanfaatkan jabatan tuh sebagai demi validasi sosial media. Oke, setuju banget Dit. Berarti tipe pemimpin yang kolaboratif dan mau turun ke bawah ya. Nah, kalau kita tarik ke perspektif keislaman, nyambung nggak sih kriteria idaman Gen Z dengan ajaran agama kita? Gimana menurut kamu, Ikhlas? Kalau menurut aku, kalau misalnya sesuai nih keinginan Gen Z semuanya begitu. Sebenarnya dari zaman dahulu juga orang-orang pada pengennya pemimpin yang begitu. Karena pada zaman dahulu kala pun kita bahkan dari Nabi Muhammad, bahkan sebelum Nabi Muhammad, pemimpin-pemimpin yang diimpikan oleh orang-orang zaman dahulu adalah orang-orang yang dipercaya, orang-orang yang jujur. Nah, kalau misalnya dari sudut pandang agama nih, kita tuh ada beberapa poin, misalnya ada 4 sih sebenarnya. Ada 4 poin yang harus ditekankan sama pemimpin kita dari dulu sampai sekarang. Contohnya pertama itu sidik, kita mesti jujur. Ini kita ngelihat kepada diri sendiri, kepada diri pemimpinnya. Dia harus bisa jujur kepada diri sendiri, harus bisa jujur kepada penasehatnya, harus bisa jujur kepada masyarakatnya. Kalau misalnya ada sesuatu yang membahayakan atau ada sesuatu yang mengenai masalah masyarakat, masalah kaum, dia harus bisa berbicara kepada mereka, harus bisa, oh ini nggak aku tutupin. Nah, ini berkaitan erat dengan poin kedua. Poin kedua itu adalah amanah. Amanah tandanya apa? Kalau pemimpinnya jujur, amanah tandanya dia harus bisa dipercaya. Jadi pemimpin yang jujur, tapi kalau tidak dipercaya, tidak merasa amanah kepada masyarakatnya, tidak dipercaya kepada masyarakatnya, itu sama aja nggak perlu. Soalnya masyarakat harus tahu kalau dia jujur juga. Nah, ini zaman dulu susah, zaman sekarang makin gampang karena orang-orang bisa ngeliat nih, kamu ngapain aja di beritanya, kamu ngapain aja, dan berita dari internet, berita dari koran, berita dari video, itu banyak banget. Kita pemimpin nggak bisa lagi nutupin secepat itu, segampang itu gitu. Lalu kita ada poin ketiga adalah komunikatif. Komunikatif itu tabayun ya. Komunikatif. Nah, komunikatif itu ada basisnya di Al-Qur'an ayat 159 Ali Imran suratnya. Itu dibilang kalau Nabi Muhammad, kepada Nabi Muhammad sih, orang-orang yang kaumnya ini dia harus, kamu berlemah lembut kepada mereka. Kamu harus, kalau mereka melakukan kesalahan, kamu harus memaafkan mereka. Kalau misalnya
kamu ingin mengambil keputusan, kamu harus datang ke mereka, cari mereka, ambil masukan mereka, lalu kamu ambil keputusan setelah itu. Nah, poin-poin ini adalah poin-poin penting, poin-poin emas lah bicaranya, yang dibutuhkan oleh kaum-kaum, mau itu Gen Z atau kaum zaman dulu kepada pemimpin kita, begitu. Bener banget nih, berarti kerasa banget ya bobot tanggung jawabnya. Nah, ngomongin soal tantangan nyata zaman sekarang seperti kayak fenomena nepotisme, politik dinasti atau pencitraan di sosial media nih. Gimana pandangan kamu, Dil, nih sebagai anak teknik ya kan, yang juga akrab sama dunia digital? Oke, menurut saya tantangan terbesar Gen Z saat ini ya dalam menghadapi situasi ini untuk memilih pemimpin di era digital sekarang. Sebenarnya lebih ditekankan ke pribadi kita masing-masing. Jangan sampai kita salah memilih pemimpin hanya berdasarkan algoritma yang kita lihat di media sosial. Kita harus juga memiliki kemampuan untuk cross check atau tabayun, menelaah lebih dalam bagaimana pemimpin tersebut gitu. Mungkin dari visi misinya, kemudian dari jejak digitalnya, rekam jejaknya, apa saja karya-karya yang sudah dibuat, serta alur dari perjalanan hidupnya seperti apa. Jangan sampai kita terlena, terpesona dengan apa yang kita lihat di media sosial, seperti dari FYP TikTok, kemudian berita-berita lain yang dimana kita hanya tahu baik-baiknya saja dari pemimpin tersebut. Kita juga jangan sampai tergocek oleh hal-hal seperti itu. Jadi seakan-akan pemimpin yang kita pilih itu hanya pencitraan di depan kamera gitu. Tapi kita harus menjadi pemimpin yang baik juga di kehidupan aslinya. 3. Wah, gokil nih. Berarti kriteria Gen Z ini bukan sekedar tren musiman ya. Iya. Tapi emang fundamental dan ada dasar teologisnya. Terus kalau soal esensi tanggung jawab, seorang pemimpin itu sendiri di mata Islam gimana, Tur? Nah, itu dia masalahnya. Jadi, di Islam kepemimpinan itu bukan privilege atau ajang pamer atau buat gaya-gayaan, tapi sebuah amanah yang sangat berat. Dalam konsep fikih ya, yang kita sebut muamalah, pemimpin itu adalah khalifah atau pelayan bagi yang dipimpinnya, yang kelak bakal diminta pertanggungjawaban di akhirat secara detail. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Kulakum ra'in wa alukum mas'ulun ra'itaihi," yang artinya setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dipimpin. So, jadi esensinya bukan soal kekuasaan untuk menindas atau memprioritaskan orang dalam nepotisme ya, demi keuntungan pribadi gitu, melainkan tentang pelayanan dan keadilan universal. Wah, luar biasa banget nih obrolan kita hari ini ya kan. Buka mata banget ya. Jadi kesimpulannya, ekspektasi kita sebagai Gen Z itu terhadap sosok pemimpin yang transparan, cerdas, solutif, dan komunikatif itu ternyata 100% selaras dengan nilai-nilai kepemimpinan dalam Islam seperti syidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Sebelum kita menuntut adanya pemimpin yang ideal di tingkat yang lebih tinggi, yuk kita mulai belajar dari hal yang paling mendasar, memimpin diri sendiri untuk disiplin, jujur, dan menjauhi hal-hal negatif dalam kehidupan sehari-hari. Oke, mungkin ada tambahan dari Fadil atau Mas Ikhlas, silakan. Ya, kita walaupun melihat dari poinnya dari Fadil tadi bilang kita jangan lihat dari hasil FYP-nya aja, hasil dari public figure-nya aja, tapi memang sebagai pemimpin itu yang harus dia lakukan. Dia harus menunjukkan kalau aku nih bekerja loh, karena menunjukkan kalau aku supaya kerja, supaya aku bisa ngeliat kalian bisa menilai kerjaku bagaimana, kalian bisa melihat pemimpin yang bagus itu bagaimana, supaya kalian meniru saya, begitu. Kalau ada yang lain? Oke, Fadil. Jadi kita bisa narik kesimpulan yang sangat akurat ya dari bagaimana tadi kita menjadi pemimpin yang baik gitu. Bagaimana cara kita memilih pemimpin yang sesuai dengan pandangan Islam dari poin-poin yang telah disebutkan. Menurut saya ini pembahasan yang sangat menarik dan sangat bagus untuk kita sebagai Gen Z dalam memilih pemimpin ke depannya. Mungkin cukup sekian pembahasan dari kita semua. Semoga apa yang kita bahas dapat bermanfaat bagi masyarakat luas, terkhusus bagi kita pribadi. Mohon maaf apabila ada salah kata yang disampaikan. Saya Ahmad Fadil Asy'ari.
Saya Aditya Trihutomo. Saya Aditya Rahman. Saya Ikhlas Dipo Nirvalat. Dan saya Fatur Rahman mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.